Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kebanggaan kita bersama, Fastabiqul Khairat Channel. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada akhir Juli sampai dengan tepatnya pada tanggal 28 Juli sampai dengan 11 Agustus 2024 ini dunia sedang merayakan suatu pesta olahraga akbar sejagat, yaitu Olimpiade, tepatnya pada Olimpiade Paris 2024 yang dilaksanakan di kota Paris, Prancis. Ada yang menarik teman-teman dari pelaksanaan Olimpiade kali ini, dengan berbagai macam kontroversi kaitan venue, pembukaan maupun hal-hal lain. Ada satu hal yang menarik di cabang olahraga atletik, tepatnya pada nomor lempar lembing putra, di mana Arshad Nadim dari Pakistan berhasil keluar sebagai juara, meraih medali emas Olimpiade dengan lemparan sejauh 92 meter lebih dan merupakan rekor pada Olimpiade atau memecahkan rekor Olimpiade atau rekor dunia. Adapun peraih medali perak adalah Neeraj Chopra dari India, yang sebelumnya merupakan juara bertahan peraih medali emas Olimpiade Tokyo tahun 2020 kemarin. Adapun peraih medali perunggu adalah Anderson Peters dari Grenada. Yang menarik adalah teman-teman, persaingan antara Arshad Nadim dan Neeraj Chopra, termasuk juga persaingan yang kita ketahui antara India dan Pakistan yang banyak terjadi di berbagai bidang. Kita ketahui kedua negara ini selama ini punya hubungan yang cukup dingin. Sebelumnya Neeraj Chopra sendiri lebih diunggulkan teman-teman. Pada gelaran Asian Games Jakarta Palembang tahun 2018 misalnya, Neeraj Chopra berhasil meraih medali emas, sementara Arshad Nadim hanya meraih medali perunggu. Prestasi ini kembali dipertahankan oleh Neeraj Chopra pada Asian Games Hangzhou 2023 kemarin teman-teman, di mana Neeraj Chopra berhasil kembali memenangkan medali emas, sementara Arshad Nadim tidak mendapatkan medali. Dengan prestasi yang lebih mentereng dan tentunya lebih diunggulkan pada Olimpiade kali ini, banyak orang tentu menjagokan Neeraj Chopra, tetapi di luar dugaan Arshad Nadim berhasil meraih medali emas dengan lemparan sejauh 92 meter lebih, sementara Neeraj Chopra kurang lebih 88 atau 89 meter dan berhak atas medali perunggu. Persaingan antara Arshad Nadim dan Neeraj Chopra ini begitu menarik teman-teman, karena kita ketahui India dan Pakistan selama ini punya hubungan politik yang demikian dingin, karena mereka sendiri terlibat dalam pertikaian yang begitu dalam. Persaingan di bidang olahraga termasuk dalam hal ini adalah antara Neeraj Chopra dan Arshad Nadim sendiri merupakan positive vibes persaingan antara India dan Pakistan, dan harusnya lebih banyak lagi persaingan-persaingan seperti ini yang lebih pada mengarah pada positive vibes antara kedua negara. Kedua negara memiliki hubungan yang demikian rumit sejak kemerdekaan, yang mana pada awalnya India dan Pakistan merupakan satu kesatuan negara, yaitu India, sebelum akhirnya mengalami partisi pada bulan Agustus 1947. Kedua negara resmi berpisah dan menyatakan kemerdekaan dari Inggris dengan nama yang terpisah. Yang sebelumnya adalah satu kesatuan, yaitu bangsa India, negara India. Kemudian karena suatu sebab, karena keyakinan yang berbeda, karena sebab perbedaan teologis yang begitu dalam antara Muslim dan Hindu, yang sebenarnya masih bisa diikhtiarkan untuk dipersatukan dalam satu negara, tapi mungkin karena ego dari kedua belah pihak yang sudah teramat tinggi, akhirnya perpisahan itu pun menjadi tidak terelakkan. Adapun perpisahan itu terjadi pada bulan Agustus tahun 1947, yang mana Pakistan sendiri merdeka pada tanggal 14 Agustus 1947, disusul sehari setelahnya,
yaitu India memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 15 Agustus 1947. Raihan medali emas yang diraih oleh Arsyad Nadim di Olimpiade kali ini yang juga dilaksanakan pada bulan Agustus tentunya adalah kado kemerdekaan bagi negaranya, yaitu Pakistan yang juga merdeka pada bulan Agustus. Raihan medali perak yang diraih oleh Neeraj Chopra sendiri yang juga pada Olimpiade kali ini pada bulan Agustus tentunya juga menjadi kado bagi kemerdekaan India, yang mana kemerdekaan antara dua negara ini diwarnai dengan pertikaian yang menimbulkan korban jiwa yang begitu besar. India yang semulanya adalah satu negara, India sebagai suatu bangsa, sebagai suatu negara yang punya sejarah peradaban yang begitu panjang dari zaman Hindu-Buddha, dari zaman periode Hindu, dari zaman kerajaan-kerajaan Hindu, kemudian mulai memasuki fase kesultanan Muslim, yaitu salah satu kesultanan Muslim yang besar yang memiliki pengaruh yang sangat kuat adalah Kesultanan Mughal, yang salah satu rajanya yang sangat kita kenal, yang sangat masyhur adalah Raja Akbar, seorang raja yang mendirikan Taj Mahal, yang juga difilmkan. Yang kita tahu film Jodha Akbar merupakan penggambaran dari Raja Akbar, yaitu raja Kesultanan ataupun Kekaisaran Mughal di India. Kekaisaran Mughal sendiri berdiri pada tahun 1500-an sampai 1858 atau kurang lebih 3 abad. Selama 3 abad tersebut, Kekaisaran Mughal mengalami puncak kejayaan dan kemudian melemah, dan tepatnya pada tahun 1858 resmi dibubarkan, dan wilayah India yang demikian luas itu kemudian menjadi bagian dari jajahan kerajaan Inggris, dan wilayah jajahan kerajaan Inggris di tanah India itu kemudian kita kenal sebagai kemaharajaan Inggris di India. Singkat cerita teman-teman, setelah mengalami masa penjajahan yang begitu lama dari tahun 1858 sejak kejatuhan kerajaan Mughal, sebelumnya pun kerajaan Inggris sudah menanamkan pengaruhnya di India, sebagaimana penjajah-penjajah barat yang datang ke wilayah-wilayah jajahan termasuk ke Indonesia ataupun ke dunia baru, mereka pada mulanya adalah motif berdagang. Tetapi lama-kelamaan kemudian mereka mulai menanamkan pengaruh, mulai menyulut adu domba di antara penduduk lokal, dan akhirnya berupaya menguasai. Dan hal itu juga diterapkan oleh penjajah Inggris di tanah India. Sebagaimana bangsa-bangsa di belahan dunia lain yang mengalami masa penjajahan teman-teman, bangsa India pun berupaya mencapai kemerdekaan dari penjajah Inggris. Bangsa India dari semua elemen penduduknya, baik mayoritas Hindu maupun minoritas Muslim yang cukup signifikan, yang masih bersatu dalam satu wilayah, yaitu bangsa India, ke tanah India, berupaya memperoleh kemerdekaan dari Inggris dengan berbagai macam cara, baik secara militer, baik secara peperangan maupun melalui diplomasi, termasuk melalui partai politik teman-teman, yaitu Partai Kongres. Partai Kongres sendiri adalah berupaya meraih kemerdekaan untuk India dengan berjuang melalui jalur diplomasi dan lain-lain. Tokoh yang kita kenal salah satunya adalah Mahatma Gandhi, kemudian murid beliau yaitu Pandit Jawaharlal Nehru, atau kemudian menjadi Perdana Menteri India di kemudian hari setelah India merdeka, yaitu Perdana Menteri Nehru. Kemudian juga adalah Muhammad Ali Jinnah yang di kemudian hari menjadi Perdana Menteri Pakistan. Perjuangan tokoh-tokoh India ini yang pada mulanya memiliki tujuan yang satu, yaitu kemerdekaan India yang utuh tanpa membedakan sekat-sekat etnis, agama, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Mereka semua bersatu untuk mencapai kemerdekaan India. Tetapi lama-kelamaan karena perbedaan orientasi, karena ego daripada masing-masing pihak, baik Muslim maupun Hindu, pihak Muslim merasa terpinggirkan, merasa perannya kurang diakui, akhirnya mendirikan
organisasi tersendiri untuk mencapai kemerdekaan, yaitu Liga Muslim yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah. Sementara di Kongres tadi ada Mahatma Gandhi dan Pandit Jawaharlal Nehru. Pada mulanya ide pemisahan tanah India menjadi dua wilayah, yaitu wilayah untuk Muslim dan wilayah untuk Hindu, tidak direkomendasikan dan tidak disetujui oleh tokoh-tokoh India, baik oleh Mahatma Gandhi, oleh Nehru maupun oleh Muhammad Ali Jinnah sendiri. Akan tetapi ketersingkiran pihak Muslim, merasa perannya diabaikan, merasa kurang berperan, merasa perannya tidak diakui, kemudian membuat kelompok Muslim di India mendirikan organisasi sendiri, yaitu Liga Muslim, untuk mencapai kemerdekaan India. Singkat cerita, karena perbedaan yang kian tajam yang berujung pada pertikaian rakyat, baik di akar rumput maupun di tingkatan yang pemerintahan yang organisasi yang lebih tinggi, bahkan di tingkat akar rumput menyebabkan peperangan ataupun pertikaian yang memakan korban jiwa yang sangat besar akibat tajamnya perbedaan antara kedua kelompok ini. Singkat cerita, selepas Perang Dunia II, penjajah Inggris yang sudah kekurangan sumber daya berupaya menghadapi berbagai tuntutan kemerdekaan di setiap wilayah jajahannya, kemudian berupaya untuk memberikan kemerdekaan kepada tanah India. Karena desakan juga dari tokoh-tokoh India untuk kemerdekaan bagi bangsa India. Singkat cerita, karena perbedaan dan jurang perpisahan yang kian lebar yang tidak bisa dipersatukan, akhirnya pemerintah Inggris mengakomodir dibentuknya dua negara, yaitu negara Pakistan, suatu wilayah di tanah India yang diperuntukkan untuk umat Muslim, dan negara India untuk umat Hindu. Sebenarnya partisi India ini atau perpecahan India ini sangat disayangkan teman-teman, karena akibat dari perpisahan dua negara ini tidak sesederhana membagi dua negara ataupun dua wilayah menjadi awalnya dari satu wilayah menjadi dua wilayah, menjadi dua negara berdaulat. Tidak sesederhana itu. Konflik dan perpecahan serta pertikaian selepas partisi ini adalah harga yang sangat mahal yang mesti dibayar, serta dampak pertikaian tersebut yang masih terus berlanjut sampai abad modern kali ini. Akibat dari partisi India tersebut, berjuta-juta umat Hindu harus bermigrasi dari wilayah yang sekarang bernama Pakistan untuk menuju ke tanah India. Pun juga sebaliknya, umat Muslim dari wilayah India kemudian bermigrasi menuju tanah impian mereka, negara impian mereka, yaitu Pakistan. Migrasi jutaan orang ini kemudian menimbulkan permasalahan yang begitu luar biasa. Jutaan orang yang berpindah ini banyak sekali yang mengalami pembunuhan ataupun penyerangan di dalam perjalanan. Banyak sekali korban tewas yang bahkan tidak pernah sampai ke tempat yang mereka tuju, baik menuju ke Pakistan ataupun menuju ke India. Konflik berdarah-darah dua negara serumpun, dua negara yang bahkan satu bangsa ini awalnya adalah antara India dan Pakistan ini, kemudian terus berlanjut di abad kontemporer ini. Kedua negara terus berkonflik, termasuk salah satunya adalah perebutan wilayah Kashmir, yaitu suatu wilayah yang sangat indah, yang sangat subur di wilayah utara yang berbatasan dengan pegunungan Himalaya, yang mana penduduknya merupakan mayoritas Muslim. Tetapi saat partisi India, pemimpin dari wilayah tersebut adalah seorang Hindu yang kemudian memutuskan untuk bergabung dengan India. Pakistan merasa lebih berhak atas wilayah tersebut, pun juga demikian dengan India, merasa itu merupakan teritori atau wilayahnya. Sementara penduduk
asli Kashmir sendiri saat ini merasakan ketidakadilan, merasakan adanya ketidakadilan dari pemerintah India dan berupaya mencapai kemerdekaan dan melakukan gerakan perlawanan yang oleh India dicap sebagai gerakan teroris atau gerakan separatis. Yang oleh pemerintah India, Pakistan dituduh mendalangi ataupun mensupport dari gerakan ini. Kedua negara terus berkonflik, bahkan berperang berkali-kali karena perebutan Kashmir, karena isu-isu perbatasan, ataupun karena konflik persaingan luka lama terkait partisi tahun 1947. Kedua negara juga beradu dalam kepemilikan senjata nuklir, yang mana ini sangat mempengaruhi stabilitas dan keamanan dunia seandainya kedua negara berkonflik dan menggunakan senjata nuklir. Kembali kepada Olimpiade Paris 2024 tadi, yang mana Arshad Nadim dari Pakistan berhasil meraih medali emas, sementara Neeraj Chopra dari India berhasil memenangkan medali perak. Suatu pelajaran ataupun benang merah yang dapat kita tarik, sebenarnya persaingan suatu negara yang mungkin asalnya adalah serumpun atau bahkan satu bangsa yang kemudian terpisah karena suatu sebab, mungkin karena suatu sebab ideologis seperti antara Korea Selatan dengan Korea Utara, sebab teologis mungkin seperti antara Pakistan dan India ini, ataupun karena sebab-sebab yang lain. Sebenarnya tidak masalah perpecahan suatu negara tersebut terjadi. Suatu bangsa yang awalnya satu bangsa kemudian terpecah menjadi beberapa negara dan kemudian terlibat dalam persaingan, terlibat dalam luka lama. Kalaupun persaingan itu dalam persaingan yang positif seperti dalam bidang olahraga, seni, dalam bidang peningkatan ekonomi, masing-masing bersaing untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya, meningkatkan kualitas hidup penduduknya, tentu menjadi sesuatu yang sangat bagus untuk memotivasi masing-masing pihak untuk bersaing dalam hal yang positif. Termasuk di dalam bidang olahraga ini antara Neeraj Chopra dari India dengan Arshad Nadim dari Pakistan, yang mana kita tahu kedua negara memiliki hubungan yang sangat tidak bagus. India kita tahu saat ini mengalami kemajuan yang cukup pesat. Perekonomian mereka merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Mereka merupakan anggota dari G20 atau G20 yang berisikan 20 negara dengan perekonomian terbesar di dunia, termasuk adalah negara kita, salah satunya Indonesia. India mengalami peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cukup mumpuni, banyak melahirkan insinyur, banyak melahirkan engineer, kemudian melahirkan miliarder, dan banyak lagi pencapaian-pencapaian yang dialami India, meskipun tingkat kemiskinan penduduknya yang juga masih sangat tinggi, karena jumlah penduduk India yang demikian besar, yaitu kurang lebih 1,4 miliar, yang mana ratusan juta penduduknya masih hidup di dalam garis kemiskinan, yang masih membutuhkan tingkat pendidikan yang lebih baik, kesehatan, ataupun peningkatan kualitas hidup, indeks pembangunan manusia. Nah, ada baiknya persaingan kedua negara ini lebih pada persaingan-persaingan yang positif, saling bersaing di bidang ekonomi misalnya, di bidang olahraga seperti ini, ataupun di bidang peningkatan indeks pembangunan manusia penduduknya. Karena kita tahu India ratusan juta penduduknya masih hidup secara kekurangan, dan secara IPM, indeks pembangunan manusia juga masih cukup rendah. Pakistan pun demikian. Maka persaingan antara Arshad Nadim dan Neeraj Chopra pada cabang olahraga yang sama, yaitu lempar lembing ini, semoga menjadi motivasi dan juga semoga menular di bidang-bidang lain dalam persaingan yang lebih positif antara India Pakistan, sebuah negara yang satu rumpun, yang awalnya satu bangsa, yaitu bangsa India, yang kemudian terpisah karena perbedaan teologis. Bisa kita ambil pula pelajaran dari partisi India pada tahun 1947 ini adalah kemerdekaan negara kita, yaitu Indonesia.
di mana tokoh-tokoh bangsa kita, para founding father negara kita telah berupaya mencapai kemerdekaan, telah berupaya berjuang untuk mengusir penjajah, baik secara militer dengan peperangan maupun melalui jalur diplomatis, jalur perundingan. Kita tahu Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Kiai Haji Agus Salim, ataupun tokoh-tokoh yang lain telah berupaya melakukan diplomasi internasional yang luar biasa, melobi forum internasional, PBB, dan lain sebagainya, Liga Arab, dan lain sebagainya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Selain mengusir penjajah, founding father negara kita juga berupaya menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia, berupaya merdeka dengan tetap utuh. Salah satunya adalah dengan dikorbankannya 7 kata dalam sila pertama Pancasila, yaitu dicoretnya kata kewajiban ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian dicoretlah kata-kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduknya, karena ada keberatan dari sebagian saudara-saudara kita di Indonesia Timur, yang mana dengan arif dan bijaksananya para pendiri bangsa kita menyepakati dengan legowo menerima dicoretnya 7 kata itu demi Indonesia yang tetap bersatu dan tidak terpecah karena faktor budaya, karena perbedaan etnis, agama, kepercayaan, maupun embel-embel identitas lain yang mengakibatkan kita terpisah. Andai semangat legowo dan nilai-nilai Pancasila itu dimiliki oleh India, tentu perbedaan antara Hindu, Muslim, ataupun komunitas-komunitas lain di India akan dapat terjembatani dengan konsep pemersatu seperti itu. Alhamdulillah kita sebagai bangsa Indonesia yang juga merdeka di bulan Agustus, meskipun beda tanggal dengan India dan selisih 2 tahun, kita lebih awal, kita merdeka dengan utuh, dengan tidak terpecah belah sama sekali. Itu adalah pelajaran yang dapat kita ambil teman-teman, bahwasanya kita merdeka dengan utuh, dengan tetap bersatu, Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke, tanpa terpecah-pecah karena perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara kita. Semoga partisi India, perpecahan India menjadi India Pakistan, yang kemudian pada tahun 1971 Pakistan pun terpecah menjadi Pakistan dan Bangladesh, Pakistan Timur yang kemudian menjadi Bangladesh, memerdekakan diri menjadi Bangladesh, tidak terjadi pada bangsa kita. Dan yang kedua adalah persaingan positif di berbagai bidang kehidupan, ekonomi, sosial, budaya, peningkatan kualitas hidup, indeks pembangunan manusia dapat lebih menonjol di kalangan baik India maupun Pakistan, sehingga menimbulkan sesuatu yang maslahat bagi penduduk kedua negara. Demikian teman-teman yang dapat kita sharingkan kali ini. Silakan komen di bawah ataupun menyampaikan opini dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.